Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba lagi membahas mengenai soal-soal kompetensi manajerial untuk teman-teman yang ingin mendaftar P3K baik itu guru maupun tenaga non guru ya. Oke, kita lanjut soal yang pertama teman-teman. Di sini ada soal, Arham adalah ketua organisasi yang baru dilantik dan belum lama bergabung dalam sebuah organisasi. Namun karena luas dan mudah bergaul, akhirnya ia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Arham sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. Ini lumayan bagus teman-teman. Mengajak Arham berdialog secara empat mata. Ini hanya melibatkan satu orang. Meminta Arham untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Ini juga cukup bagus. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Arham agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang E, membiarkan saja, nanti juga Arham sadar sendiri. Ini juga kurang bagus teman-teman. Coba cek dulu yang A, ini yang paling bagus teman-teman, karena dia mengajak dan juga memberikan masukan yang positif kepada si Arham supaya kelompok yang sudah solid tidak terpecah. Jadi dia melibatkan banyak orang teman-teman. Kalau yang B, dia sudah mengajak berdialog tapi tidak melibatkan banyak orang. Di sini juga tidak melibatkan banyak orang teman-teman, karena pada kompetensi manajerial kalau bisa dia harus melibatkan banyak orang teman-teman. Ini juga membentuk kelompok dia malah tidak tepat teman-teman, dan juga yang E, dia tidak peduli, juga tidak cocok teman-teman. Oke, lanjut soal yang kedua. Di sini Mirah dan ketiga teman rekannya diberi tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia seharusnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai. Namun ternyata ketiga rekannya yang lain belum menyelesaikan tugasnya sehingga membuat ia ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus dilakukan? A. Menunggu rekan kerjanya. Jika mereka tidak selesai, sebaiknya ia juga tidak menyelesaikan. Ini kurang tepat teman-teman, karena harus menunggu ya teman-teman. Tidak perlu teman-teman, kalau kita sudah selesai dan deadline sudah ada, kita harus kumpulkan saja teman-teman. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lainnya. Ini yang paling tepat teman-teman. Jadi kalau sudah selesai tidak perlu menunggu teman-temannya. Segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaannya. Ini juga tidak perlu teman-teman. Lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. Jadi hindari anggapan setia kawan dalam penyelesaian tugas. Jadi kita harus orientasi kepada hasil, itu harus yang utama teman-teman. Ini juga sama, menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak. Jadi tidak perlu teman-teman, kalau untuk menyelesaikan pekerjaan itu harus dikumpulkan, ya harus kumpulkan teman-teman. Jadi tidak perlu menunggu rekan-rekan kerja yang lain seperti itu. Lanjut untuk soal yang nomor 3. Suatu hari atasan Anda meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak, dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang datang terlambat dan 5 orang pulang lebih cepat. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? A. Menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan kepada atasan tentang ketidakdisiplinan mereka. Menegurnya sudah bagus teman-teman, tapi kalau untuk mengatakan, ini juga sudah bagus, tapi kita akan cek lagi teman-teman. Diam saja karena sebetulnya salah satu pegawai itu tidak disiplin adalah teman dekat Anda. Hindari. Ini salah teman-teman, tidak tepat teman-teman. Menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan. Ini juga bagus teman-teman. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. Ini tidak formal, ini kurang tepat teman-teman. Mencatat pegawai yang tidak disiplin untuk dilaporkan kepada atasan. Ini juga sudah bagus, tetapi tidak menegur teman-teman. Ayo kita cek sama-sama. Nah, yang A ini kurang tepat teman-teman, karena dia
menegur dan mengatakan ini perlu melaporkannya teman-teman. Tidak perlu teman-teman. Kemudian yang B di sini juga karena teman dekat tidak dicatat, ini juga kurang tepat teman-teman. Yang C yang paling tepat teman-teman, menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan, karena tadi sudah dipasrai kewenangan oleh atasan. Yang D ini karena tidak formal, tidak tepat teman-teman. Yang E mencatat pegawai yang tidak disiplin, ini juga sudah poinnya lumayan bagus, tetapi juga masih ada yang lebih bagus teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun, lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan. Sikap Anda tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda padahal ini adalah pekerjaan yang sangat penting. Tidak lagi memberinya maaf, ini kurang tepat teman-teman. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Ini juga kalau menjudge tidak percaya lagi, ini juga kurang tepat teman-teman. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab, ini yang paling bagus teman-teman. Berani berkata tegas dan memberikan teguran apabila ada yang bawahan yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, kemudian yang D, melapor hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapat hukuman. Tidak ada respon langsung teman-teman, ini kurang tepat. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya, ini juga tidak memberikan kesempatan lagi, kurang tepat juga teman-teman. Oke, lanjut. Soal nomor 5, Rian, teman kantor Anda, harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi yang dialami Rian, yang akan saya lakukan adalah A. Menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat. Ini cukup bagus, tapi kalau sesegera mungkin tidak teliti, ini juga kurang tepat teman-teman. Bila memang tidak mampu menceritakan pada teman yang lain, ini jelas tidak, bukan jawaban yang paling tepat teman-teman. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen kerja, ini cepat juga sudah bagus, tetapi kalau secepat mungkin tetapi tidak maksimal, ini juga kurang tepat teman-teman. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal, bila perlu melampaui jam kerja. Nah, ini adalah poin dari integritas. Orientasi pada hasilnya cukup kuat teman-teman, secara maksimal dan juga melampaui jam kerja, ini yang paling bagus teman-teman. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru, ini yang paling tidak bagus teman-teman. Oke, itu untuk soal-soal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman yang ingin mendaftar P3K semuanya dapat lolos dan passing grade bisa diterima di instansi yang teman-teman daftar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.